وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pasal berikutnya tentang wakaf. Wal waqfu jaizun. Wakaf itu boleh salah satu syara'i dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainahu. Yaitu bahwasannya barangnya itu nggak berkurang, tapi kemudian punya manfaat yang bisa dimanfaatkan. Contohnya apa? Ya wakaf itu tanah, bangunan, apalagi sawah, kebun. Ini tak wakafin nih, tolong ditanami nanti hasilnya buat fakir miskin di kampung ini misalnya. Misal Mas Eko di kampungnya punya sawah luas atau diwakafkan 5 hektar. Siapa yang mau ngelola? Maka Mas Eko sebagai wakifnya, orang yang mewakafkan, dikelola lah sama misal Syafi'i, ya Pak Syafi'i sebagai istilahnya nazir, orang yang mengelola. Nah, keuntungannya kalau menurut Undang-Undang Indonesia, pengelola atau si nazir dapat 10% kalau untung. Nah, berarti sisanya haknya siapa? Haknya yang diakadkan. Yang diakadkan siapa? Diakadkan fakir miskin atau fakir miskin. Nanti 90% diberikan ke fakir miskin. Hasil keuntungan dipotong dengan modal segala macam. Dan yang menarik, ya toh, ini wakaf ini bisa buat keluarga. Misal nih, anak laki-laki ini 4 orang ini bersaudara. Gitu. Anggaplah bapaknya saya gitu. Saya ngelihat nih, ini kalau dikasih tanah dijual habis. Gitu. Akhirnya saya bikin tuh. Tak wakafkan buat kalian berempat. Siapa yang garap, dia nadirnya, ya toh, dia dapat 10%. Sisanya dibagi rata sebagai saudara. Bisa kayak gitu bisa. Nah, itu namanya wakaf untuk ahli, untuk keluarga. Jadi nggak harus fakir miskin, nggak harus jadi masjid, nggak harus jadi sekolahan, nggak harus jadi kuburan. Bisa untuk kembali kepada warganya. Dan yang selalu atau sering saya kritisi adalah wakaf ini nggak dioptimalkan buat sekolah gitu. Jadi kalau sekolah atau pesantren dapat wakaf itu dibikin bangunan lagi, nyari santri lagi. Harusnya wakaf itu bisa kalau misalnya di pinggir jalan, ya disewakan gitu loh. Hasil sewanya buat bayari SPP santrinya, bukan cuman naikin SPP terus. Ya nggak bisa kayak gitu. Wa yakuna ala asli mawjudin wa far'in la yang qati'u, dan barangnya itu asli seperti itu. Jadi nggak boleh kemudian dicuil-cuil, pecel-pecel, dibelah-belah gitu. Wa alla yakuna fi mahdurin gitu. Dan gitu, wakaf tidak untuk kepentingan yang diharamkan. Mahdur itu yang diharamkan. Tak wakafkan ini nanti mabuk sekampung, nggak boleh. Kemudian wahwa ala ma syaratul waqif, dan wakaf harus digunakan, dilakukan atau dibagikan sesuai yang dipersyaratkan oleh berwakaf. Dalam hal apa? Minta kedimin, yaitu dari apa yang didahulukan atau takhir, diakhirkan, atau taswiyatin, atau yang disamakan, atau tafdilin, atau yang dilebihkan. Artinya apa yang kemudian hasil dari wakaf ini harus sesuai dengan apa yang diminta dari wakif. Oh, urutannya adalah untuk fakir miskin kampung ini. Ya berarti dicari fakir miskinnya dulu. Oh, fakir miskinnya nggak ada. Oke, buat orang yang janda, cari jandanya. Janda juga nggak ada, udah pada kawin semua. Buat masjid, sesuai urutannya gitu. Dan seorang wakif juga harus jelas, jangan cuma tak wakafin gitu. Kemudian seorang nadir juga harus jelas, sini tak kelola zakat wakafnya. Katanya dikelola malah dijual, apalagi itu nggak boleh. Kalaupun mau dijual, maka ya dia harus kemudian ditukar dengan barang wakaf yang lain. Misal wakaf di pinggir jalan ada tanahnya 1 juta, mau ditukar di dalam. Nah, wakafnya di pinggir jalan itu 100 meter kali 1 juta. Misal agak ke kampung,
1 meternya misal 200.000. Ya berarti harusnya dapatnya nggak cuma 100 meter, dapatnya 500 meter. Kadang ada orang curang gitu. Pinggir jalan 100 juta, 100 meter. Beli di dalam 100 meter. Dia nyari untung dari margin perbedaan harga. Ini dosa kayaknya. Nah, ngambil untung dari wakaf dalam arti dengan cara seperti itu nggak boleh.